Shalom warga kerajaan sorga, di pagi yang indah ini Kingdom Daily Devotion berjudul Sandera. Diambil dari 1 Yohanes pasal yang kelima, ayatnya yang keempat berbunyi begini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Nah, ini dia. Ini sebuah pelajaran yang indah yang harus kita nikmati dan kita jalani setiap hari. Sejak awal, Tuhan memberikan kuasa dan otoritas penuh kepada Adam dan Hawa, ya, yang mewakili manusia secara keseluruhan untuk mengelola dan menguasai bumi ini. Ya, di kitab Mazmur 115 ayat 16 menjelaskan begini. Langit itu adalah langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Nah, kuasa, otoritas, dan kebebasan untuk memilih adalah sebuah pemberian dan kepercayaan Tuhan kepada manusia yang sangat berisiko sebenarnya. Manusia bisa mengambil keputusan untuk melawan Allah, dan itulah yang terjadi. Manusia ditipu, dan kemudian dengan bodohnya menyerahkan kuasa dan otoritas pengelolaan bumi ini kepada sang iblis. Ketika ada seseorang perampok, ya, yang masuk ke dalam sebuah bank, biasanya ia akan mencari siapa yang memiliki kunci, karena kuasa dan otoritas untuk membuka tempat penyimpanan uang itu dimiliki sama orang itu yang punya kunci. Jika yang memegang kuasa dan otoritas itu adalah sang manajer daripada bank itu, sang perampok cukup menodongkan senjata ke arah orang itu, maka semua yang ada di bank itu, termasuk ya petugas keamanan, tidak akan berani memberhentikan dia. Secara teknis, sang perampok sebenarnya tidak bisa melawan ya beberapa petugas keamanan yang berjaga di bank itu sebenarnya. Tetapi karena dia sudah berhasil menyandera sang manajer yang memiliki kuasa dan otoritas, maka ia berhasil mengambil uang yang disimpan di bank tersebut. Nah, begitu juga dengan iblis. Dia tidak ya memiliki otoritas dan kuasa, sama sekali tidak ada atas bumi ini. Dia bukan sosok berkuasa dan menyeramkan yang sering digambarkan di film-film, ya. Dan iblis ini tidak memiliki kuasa dan otoritas apapun atas bumi sebenarnya. Kuasa yang ia pakai adalah kuasa yang manusia berikan kepadanya. Kuasa yang Tuhan berikan kepada manusia itu dengan bodohnya diberikan kepada iblis. Itu sebabnya ia berhasil mengelola bumi ini ya dengan siasat buruknya. Nah, iblis berhasil menyandera manusia yang memiliki kunci, kuasa, dan otoritas atas kehidupan ini. Iblis bersembunyi di balik Adam dan Hawa selagi menyandera mereka dan berkata bahwa ia sekarang menggunakan kuasa yang diberikan kepada manusia untuk mengelola bumi dengan rencana jahatnya dia. Ya, setelah Yesus mati dan bangkit, kuasa dan otoritas itu sudah diserahkan kembali kepada tangan manusia, kepada kita sebenarnya. Ya, itu sebabnya hari ini jangan pernah sekalipun kita bertindak ya gegabah dan memberikan kuasa itu kembali kepada iblis. Jangan mau disandera olehnya. Ingat, dia tidak memiliki kuasa atas kehidupan kita yang percaya kepada Kristus. Jika kita sakit, contohnya, jangan berikan kuasa kepada iblis dengan memperkatakan kata-kata negatif bahwa kita tidak akan sembuh dan lain sebagainya. Jika kita punya masalah, jangan kasih kunci otoritas kuasa itu kepada dia. Ya, kita memiliki masalah rumah tangga, pernikahan, pekerjaan, usaha, keuangan. Jangan memperkatakan bahwa kita tidak ada harapan, ya, dan kita tidak akan pernah keluar daripada masalah-masalah ini. Jika kita terbiasa memperkatakan kata-kata negatif seperti ini, maka kita sedang ya memberikan atau membiarkan dia menyandera kita dan menggunakan kuasa
dan otoritas kita yang sudah kita miliki. Untuk apa? Untuk menghancurkan kesehatan kita lah, untuk menghancurkan kehidupan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sebabnya perkatakan perkataan firman. Nah, ayat bacaan hari ini mengingatkan kita ya bahwa iman kita di dalam Kristus Yesus itu mengalahkan dunia, mengalahkan penyakit dan semua pergumulan kehidupan ini. Jangan biarkan kita disandera, jangan biarkan iblis berkuasa, karena dia tidak punya kuasa atas hidup kita. Dia tidak bisa melakukan apapun atas hidup kita kecuali kita berikan dia kesempatan atau kita berikan kuncinya. Jangan takut. Itu sebabnya sebenarnya kita sudah menang sebelum pergumulan itu dimulai. Ya, karena kemenangan sudah diberikan, sudah disediakan kepada setiap anak-anak Tuhan. Pergunakan kuasa kebangkitan itu, terus percaya dan perkatakan janji Tuhan atas hidupmu. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari yang baru. Kami percaya di hari ini kami yang sakit disembuhkan, yang punya masalah sudah dimerdekakan. Walaupun kami belum lihat jawaban doa, tapi kami sudah tahu bahwa penyertaan Tuhan gak pernah gagal. Bahwa selama penyertaan Tuhan ini kami diubahkan, kami makin dikokohkan, dan kami percaya Tuhan di ujung daripada ini semuanya ada perkara besar yang Tuhan juga sudah siapkan bagi kami. Kami gak mau memberikan kunci, kuasa, otoritas kepada si jahat, karena kami punya kuasa dan otoritas dari Tuhan sendiri atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur apapun yang terjadi hari ini, kami memiliki damai sejahtera yang melebihi akal budi. Kami punya sukacita, kami punya hikmat, dan kami punya kuasa dan otoritas atas masalah kami. Dan kami percaya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang menjaga kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak yang baik, kami sudah menang, sudah diberikan kemenangan karena Yesus telah menyelesaikan semuanya di kayu salib. Kami akan buka hari yang baru ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Have a blessed day, dan Tuhan Yesus memberkati sampai hari esok.